mungkin 15 menit saat yang terberat dalam hidup kami berdua. Teman atau kerabat lain yang muncul tiba-tiba dan mau ikut ya silakan gitu, karena kan kita juga harus memikirkan tentang protokol kesehatannya gitu ya. Jadi memang kita tidak mengundang, dan ustaznya juga dari sini, dari dekat rumah sini, memang sudah seperti keluarga kami sendiri kalau Ustaz ini. Untuk anak sendiri, jadi hari ketiga almarhumah ini sempat datang ke makam. Ya kemarin ya. Jadi tadi nggak sempat juga, habis selesai Jumatan terus di sini juga masih ada tamu. Terus kita hujan besar tadi, tempat hujan besar beberapa jam, terus sudah kesorean. Mungkin juga besok atau lusa kita kesana. Jadi 3 hari ini mungkin karena masih banyak saudara, keluarga, kerabat, ada sesuatu yang kehilangan dalam artian sesuatu setiap hari berganti hari itu. Sebelum waktu beliau almarhum masih hidup itu ada nggak sih kebiasaan gitu, biasanya mungkin kalau sore harus seperti ini, pagi begini, ada nggak sih Mas Dedi? Begini, karena kami udah berumah tangga kan 22 tahun gitu, udah saling mengenal gitu ya. Jadi saudaranya Rina, temannya Rina ya sudah seperti saudara saya sendiri. Dan mereka juga, saudara-saudara Rina atau temannya juga, mereka sudah hafal apa yang akan dilakukan almarhumah lah, pagi, siang, sore, malam gitu loh. Jadi apa yang dilakukan saudara-saudara dari almarhumah juga sama temannya ya sama aja gitu. Jadi memang 3 hari ini nggak ada perbedaan apa-apa sebenarnya. Dan apalagi setiap malam kita berkumpul, kita ngobrol ngeriung gitu. Kita mengenang almarhumah gitu, tentang kebaikannya, bagaimana lucu-lucuan lah, kisah-kisah tentang ya keindahan almarhumah apa yang dia lakukan. Untuk anak sendiri gimana kondisinya sekarang, sudah masih shock kan bagaimana? Alhamdulillah anak saya yang laki maupun yang perempuan sekarang sudah ya, mereka sudah semakin dewasa ya, artinya sudah semakin tabah gitu. Apalagi tante, teman semuanya menemani, jadi alhamdulillah bisa melalui dengan lebih ringan. Mas Dedi, tapi untuk anak-anak walaupun mereka sudah dewasa pasti akan kehilangan sosok ibu gitu kan ya. Ada nggak sih Mas Dedi sendiri, mungkin ada nggak sih pendekatan mereka memberikan nasihat, oh mama udah nggak ada, ibu udah nggak ada, seperti apa Mas Dedi ke anak-anak sendiri ketika menjalani 3 hari ini sendiri itu? Sebenarnya pesan-pesan terhadap anak-anak saya itu sudah berjalan justru 3 hari sebelum bundanya pulang gitu. Jadi artinya karena kondisi fisiknya juga kan waktu itu almarhumah juga semakin buruk gitu. Jadi dan anak-anak nggak ada yang tahu kan cuma saya. Jadi waktu itu ya saya kumpulkan, saya ngomong pelan-pelan tentang bagaimana hidup, bahwa kita jangan pernah merasa memiliki, semua itu milik Yang Maha Kuasa, semua akan kembali kepadanya pada suatu saat nanti gitu. Yang penting kan kita harus siap. Nah itu dalam kurun 3 hari sebelum mendiang berpulang gitu. Jadi bahwa sekarang bahwa ada tantenya, itu ada saudara-saudaranya, mereka justru ya mereka anak-anak saya malah lebih dekat sama mereka gitu. Sama saya sendiri, saya kalau lihat ya mereka udah paham gitu, udah ngerti. Alhamdulillah saya juga bersyukur gitu bahwa mereka sangat dewasa dalam menerima hal ini. Mas Dedi mungkin sudah mulai menemukan beberapa hal yang mungkin biasa dihandle oleh almarhumah gitu. Sekarang Mas Dedi harus handle dan masih penyesuaian gitu, seperti apa, ada beberapa hal gitu mungkin masih penyesuaian. Mungkin setiap pagi harus dibikinin apa, kopi sama anak harus siapin apa, tapi sekarang Mas Dedi yang menyiapkan gitu mungkin gitu. bikin sendiri. Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman saya dan teman-teman almarhumah, saudara-saudara, mereka berkumpul, mereka udah tahu gitu mesti ngapain,
dan kebiasaannya tuh semua hampir mirip gitu. Kalau pagi bahwa ya kita ada kebiasaan untuk sarapan bersama ya seperti itu, bahwa harus ada teh atau kopi atau apa, itu sudah ada gitu loh. Jadi saya nggak merasa asing di mana gitu. Jadi saya seperti biasa aja dulu, masih seperti biasa gitu. Nggak tahu kalau mereka udah nggak ada ya kan, pergi udah pada pulang masing-masing ke rumahnya kan. Saya nggak ngerti ya, artinya ya pasti kan saya harus menyesuaikan bagaimana kebiasaan setiap pagi itu harus berubah. Anak-anak sendiri saling menguatkan, bentuk mereka menguatkan, mensupport Mas Teddy, ataupun sebaliknya Mas Teddy ke anak-anak itu seperti apa sih Mas? Kalau secara khusus ya tidak gitu. Tapi apa yang kita tampilkan, jadi gesture istilahnya bagaimana ketika melihat kita tersenyum, kita tenang. Bagaimana hari ini sudah lebih baik, sudah minum vitamin, sudah makan karena kita harus jaga kesehatan, dan melihat anak-anak saya tenang, saya jadi lebih tenang gitu. Karena dan begitu pun sebaliknya gitu. Jadi ibaratnya kalau pagi mereka bangun tidur, saya juga bangun tidur tuh kalau dirikan sama dedek kan. Gitu. Jadi artinya ada kode-kode tersendiri lah ya, ada kode-kode tersendiri bahwa itulah yang akhirnya bisa terbaca oleh batin gitu, oleh ya kan, oleh rasa kita bahwa tenang, alhamdulillah. Jadi kebetulan waktu di pemakaman kami juga datang untuk meliput dan sebenarnya kami dan mungkin beberapa pemirsa kagum dengan ketegaran hati Mas Teddy gitu. Mungkin apa yang membuat Mas Teddy begitu tegarnya, mungkin nggak tahu ya detailnya, mungkin terlihat begitu tegarnya kehilangan sosok yang begitu dicintainya seperti itu. Ya bahwa tegar itu karena saya harus tegar gitu loh. Bahwa kembali bahwa saya sampaikan yang terberat adalah 3 hari sebelum almarhumah berpulang. Itu sangat berat. Jadi dalam hidup saya merasakan patah hati yang teramat gitu saat itu. Entah kenapa sampai saya harus lari, terima telepon, masuk ke kamar, terima telepon dan telepon ibu saya di dalam kamar dan tutup bantal. Ya saya luapin emosi ya, saya sudah habis di situ artinya. Sehingga ketika sudah terjadi gitu almarhumah berpulang, saya sebenarnya pada hari itu agak sedikit tenang, tapi kembali saya nggak kuat ketika mengantarkan orang sampai ke liang lahat itu sebenarnya saya juga udah nggak kuat gitu. Tapi ya saya berusaha harus kuat karena itu tugas saya sebagai seorang suami. Saya harus memberikan contoh pada anak saya yang laki-laki bahwa satu saat kamu yang akan mengantar saya ke sana. Itu kamu harus lakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan sekarang. Jadi lihat, perhatikan gitu. Jadi buat saya harus memberikan pendidikan kepada putra saya. Itu yang pertama juga yang harus saya lakukan sebenarnya. Dan kemudian almarhumah sendiri melihat anaknya menikah, mungkin dari Mas Teddy sendiri ingin meneruskan impian tersebut. Iya, ya artinya ya kita akan tahu ya, tapi ya kita jalankan aja lah hidup ya. Artinya apa yang pernah dipesankan, apa yang diamanahkan oleh almarhumah ya pada anak-anaknya. Saya juga nggak tahu pasti, tapi yang penting yang tahu tuh sebenarnya saudara-saudara dan teman-teman. Mas Teddy, anak-anak itu, sosok anak-anak itu lebih dekat ke papa atau ke mama sih, dalam artian entah itu curhat yang memang dilakukan setiap pagi, cerita apapun, selepas mereka bisa melepaskan unek-unek kekesalan mereka bergaul ataupun siapapun gitu, dan namanya dia punya orang tua, dua-duanya adalah selebriti gitu ya. Lebih dekat ke siapa Mas Teddy kalau boleh tahu? Bundanya. Ya karena ini loh, saya udah atur dari semenjak mereka lahir dan semenjak kami membesarkan anak-anak bahwa Bun, saya mau anak-anak lebih dekat ke kamu. Saya sebagai sosok sesuatu yang memantau dari jauh gitu. Saya ingin mereka tuh dekat sama Bunda. Jadi lebih gampang kan, entah laki entah perempuan itu ketika sama ibunya dia lebih gampang kan mengekspresikan, meluapkan sesuatu gitu ketimbang kepada bapaknya. Bapaknya kan pasti mesti lihat-lihat dulu nih bapaknya lagi enak atau enggak. Tapi kalau ke bundanya kan bisa selonong aja gitu ya. Jadi memang kami sudah memposisikan bahwa anak-anak itu
harus lebih akrab sama bundanya gitu. Saya lebih di belakang sebenarnya, saya lebih memantau dari jauh gitu, karena ya mungkin bisa sifatnya lebih kepada doa. Bagi tugasnya almarhum sama Mas Teddy itu gimana sih Mas ke anak-anak, sampai anak-anak ketika dipertemukan dengan musibah seperti ini, anak-anak kayak siap banget mentalnya gitu Mas. Nggak semua orang bisa seperti ini, apalagi dalam masa pandemi kayak gini gitu. Saudara semua nggak bisa mendekat, anak juga nggak bisa mendekat. Sebenarnya nggak siap, kita nggak siap. Bagaimana kita harus menyaksikan selama 30 menit lebih itu, kita nggak siap. Anak-anak nggak siap, karena siapa sih yang mau menyaksikan orang yang kita sayangi, kita kasihi, kita peduli gitu loh, yang sangat kita lindungi, kita jaga. Kita cuma bisa menyaksikannya dari layar sebuah handphone gitu. Tapi kembali bahwa itu sudah kuasa Allah, kuasa Tuhan. Kita udah nggak bisa apa-apa. Apapun yang terjadi, saya cuma pasrah dari hari pertama. Oh ya, saya saksikan sampai sakaratul maut itu bersama anak-anak, dan anak saya sempat kejang yang laki. Ya, karena dia anaknya pendiam dan terlalu nyimpen gitu, sempat kejang, sudah sempat kejang gitu. Ya akhirnya pelan-pelan saya naikin lagi semangatnya, saya naik pelan untuk menyabari dia, untuk bikin dia tabah, sampai kembali bahwa kita bisa bergerak dari rumah Sentul sampai ke Bintaro sini. Enggak mudah buat kami sebenarnya pada saat itu. Saya sudah hancur sebelumnya perasaan saya. Ketika saya harus menyaksikan, saya harus membimbing istri saya gitu. Sampai saat-saat nafas terakhirnya, saya nggak berhenti untuk membimbing, itu udah tugas saya gitu. Saya nggak boleh larut dalam kesedihan, meskipun ya udah hancur, perasaan ini udah hancur. Tapi yang saya tahu, anak-anak saya itu udah hancur sekali saat itu. Sampai mungkin kira-kira 5 menit terakhir saya udah nggak berani menampakkan gitu. Karena gambaran itu saya nggak mau sampai anak-anak saya mengetahui tentang bagaimana sih gambaran sakratul maut di dalam sebuah kamar ICU gitu. Akhirnya handphone itu saya cuma tidurkan begini aja, cuma saya yang melihat, mereka nggak lihat apa-apa, cuma saya yang menyaksikan sampai akhir, karena saya udah nggak berani. Nah, jadi memang nggak mudah saat itu di kamar kita bertiga, kita menyaksikan via handphone. Saya bersyukur bahwa Allah Maha Baik. Allah Maha Baik, bahwa suster maupun dokter yang bertugas pada saat itu di sana, mereka masih mau memberikan gambaran melalui handphone. Ya itu handphone, saya juga sampai sekarang belum tahu itu handphone siapa sebenarnya. Itu loh ya, apa ya, handphone istri saya atau apa gitu yang ngambil gambar itu video call. Sampai saya juga bingung, saya juga lupa nanya itu siapa. Tapi ya dipanteng gitu selama setengah jam lebih. Kami talkin ya hancur. Saat itu mungkin 15 menit saat yang terberat dalam hidup kami, belum pernah.